Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tendensi sentral, yang mana tendensi sentral ini terdiri dari perhitungan mean, median, dan modus. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk di dalam perhitungan dengan menggunakan Excel. Jadi data berikut ini merupakan data Excel yang telah kita hitung juga sebelumnya ya. Sebelumnya kita sampai menentukan frekuensi. Nah, di sini kemudian yang akan kita hitung kembali adalah menghitung mean, median, dan modus. Nah, hal yang pertama kita lakukan untuk perhitungan ini, kita perhatikan ya, apa yang dibutuhkan di dalam rumus-rumus tersebut. Baik itu rumus mean, median, dan modus. Nah, kita melihat di sini, jadi yang dibutuhkan di dalam rumus itu kemudian nanti akan kita masukkan di dalam tabel. Ya. Di sini mean. Mean itu ada jumlah min sama dengan jumlah fx dibagi n. Ya. Fx ini frekuensi dikali dengan titik tengah ya, x-nya titik tengah. Kemudian min ini perhitungannya ada dua. Rumusnya yang satu, jumlah fx dibagi n. Yang kedua, rumusnya adalah menggunakan min terkaan, yang mana kita menerka ya, atau menentukan di mana titik min ini. Ya, nanti kita hitung. Gitu. MT ditambah jumlah fx inverse dibagi n dikali interval ya. Kemudian median. Median ini batas bawah nyata ditambah setengah n dikurang kumulatif ya. CF itu kumulatif frekuensi bawah dibagi FD. FD itu frekuensi yang mengandung median gitu ya. Jadi dengan melihat rumus-rumus ini, kalau kita menghitung min, median, dan modus, berarti tabel yang kita buat seperti ini teman-teman. Nanti kita ketahui mana yang dibutuhkan dalam rumus tersebut. Yang pertama tentu kita menentukan batas nyata. Nah, batas nyata ini apa? Ya memang yang benar-benar nyata ya, karena memang di dalam interval ini, kelas ini merupakan termasuk batas semu, teman-teman sekalian. Kenapa batas semu? Di sini kita bisa lihat 35 sampai 43. Anda bisa bayangkan bahwa nilai 34,7 itu masuknya di mana? Nilai 43,2 itu masuknya di mana? Ya. Tentu masuknya di dalam sini ya. Nah, jadi makanya kita tentukan batas nyata. Batas nyata itu ya, batas nyata yang bawah, cara menghitungnya adalah sama dengan 3,5 dikurang 0,5. Jadi 34,5 sampai batas atas nyatanya sama dengan 43 di sini ditambah 0,5. Kenapa seperti ini? Baiklah, saya jelaskan. 34,5 ke atas, ya. Ini yang ke atas ya. 34,5 ke atas berarti termasuk di dalamnya 34,6, 7 sampai 9. Dan itu akan dibulatkan menjadi 3,5 teman-teman sekalian dalam statistik. Terus kemudian 43,5 ke bawah itu dibulatkan menjadi 43. Makanya ini dikatakan batas semu. Kemudian inilah batas nyata sebenarnya. Ya. Setelah ini kita kopikan saja ke bawah. Ya. Kita kopikan ke bawah. Nah, setelah sudah, selanjutnya apa yang kita tentukan, teman-teman sekalian? Ya, ini kumulatif dari bawah. Ini nanti saja. Ini karena untuk menghitung median. Kita lanjutkan rumusnya dulu. Selanjutnya adalah kita menentukan min. Ya. Jadi kalau rata-rata itu simbolnya seperti ini, X bar namanya. Ya.
Bagaimana mencarinya? Kita masukkan rumusnya. Sama dengan jumlah fx ya. Di situ jumlah fx dibagi n. Fx itu mana? Di sini. Fx itu belum kita cari. Selanjutnya adalah kita cari dulu fx-nya sama dengan f-nya itu 13 ya di sini ya. Frekuensinya. Kemudian dikali dengan 39 ya, titik tengah. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ya. Kita copy semua. Jumlahnya berapa? Sama dengan sum ya. Nah, 6.156. Sudah ketemu seperti ini, kita tuliskan sama dengan ya, jumlah fx, ini jumlah fx dibagi n, n-nya 90 ya. Di sini n. Ini n 90. Sama dengan 68,4. Ini kita menghitung rumus dengan fx dibagi n. Kemudian rumus yang kedua, menghitung min dengan terkaan. Jadi teman-teman sekalian, dalam min terkaan kita bebas menerka di mana. Ya. Artinya kita menentukan titik terkaan itu di mana. Titik terkaan itu kita tentukan mulai dari 0. Ya. Terkaan ini tidak boleh kita tentukan paling ujung misal di interval 35 sampai 43 ini atau 89 sampai 97. Itu tidak bisa kita tentukan di sana. Kita menerka-nerka saja di dalam interval ini. Kemudian kita tentukan misal di sini. Ketika kita menentukan terkaan tersebut itu adalah diawali dengan 0 teman-teman sekalian. 0. Kemudian untuk ke bawah ya. Ke bawah itu berarti 0 di sini kan berarti kita tentukan min terkaannya di 53 sampai dengan 61 terkaan. Jadi yang ke bawah itu berarti 53 ke bawah ini itu kita hitung mulai dari min 1 kemudian min 2. Ya. Kemudian ketika yang ke atas itu genap ya 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita jumlahkan teman-teman sekalian. Fx inverse sama dengan ya f frekuensi di sini kemudian dikalikan dengan ini ya x inverse terkaan tadi. Nah, selanjutnya sama dengan f dikali 1 ya. Kemudian langsung kita kopikan saja semua. Setelah seperti ini, kemudian kita tentukan jumlah fx inverse ya. Itu berapa? Jadi sama dengan sum jumlahnya berapa? Oke. 114 di sini jumlah fx-nya ya. Ini min terkaannya atau mt. Kemudian setelah ini kita masukkan di dalam rumus teman-teman x bar sama dengan mt. Mt itu min terkaan. Ya, sebelum kita masuk rumus, kita tentukan dulu min terkaannya itu berapa. Min terkaannya itu berarti titik tengah. Titik tengahnya di sini 57 ya. Jadi mt-nya itu 57 teman-teman sekalian. Jadi sama dengan x bar sama dengan 57 ditambah kurung buka 2 kali jumlah fx ya. Fx inverse yang di sini 114 ini dibagi n ya, dibagi n, n-nya berapa? N-nya 90. N itu jumlah frekuensi ya. Kemudian kurung tutup dikali interval, intervalnya 9. Berapa jumlahnya? Jumlahnya pasti tidak jauh dari 68. Nah, jumlahnya sama teman-teman. Ini sama jumlahnya.
Jadi menggunakan kedua rumus ini hasilnya sama. Jadi kita terka di mana-mana itu sama hasilnya teman-teman. Beda paling 0, gitu ya. Jadi ini dua rumus ini yang bisa digunakan dalam menentukan min ya, dalam kita mencari min untuk data kelompok atau data bergolong. Selanjutnya, di sini kita menghitung median, teman-teman sekalian. Median di sini rumusnya adalah batas bawah nyata ditambah setengah N dikurang kumulatif frekuensi bawah dibagi frekuensi yang mengandung median dikali interval. Jadi pertama yang kita lakukan adalah mencari setengah N-nya dulu supaya kita bisa menentukan tempat datanya ini di mana, pusat datanya di mana ya. Setengah N. Setengah N itu sama dengan N-nya 90 ya. Jadi setengahnya 90 adalah 45. Sini. 45 ini ya. 45 ini di mana teman-teman sekalian nilai 45 ini kalau dihitung frekuensi ya, jumlah frekuensinya. Jadi kita hitung kumulatif frekuensinya dulu teman-teman. Jadi di sini kumulatif frekuensi itu ditambahkan. Misalnya di sini 13 ya. Karena awalnya jumlahnya 13 ya. Frekuensi awal 13. Selanjutnya ya, 13 ditambah 11. Berarti 24. Dan selanjutnya juga 24 ditambah 10. Ini kelipatan ya. Jadi namanya kumulatif. Nah, pastikan jumlah terakhirnya ya. Kita buat. Pastikan jumlah akhirnya itu juga 90, teman-teman. Kalau tidak 90 berarti salah. Di sini juga 90 ya. Dan kita tentukan juga CF dari atas itu menentukan dari atas. Sama rumusnya. Ya. Di sini 19 ya. Sama dengan 19 ditambah 15. Dan 19 ditambah 15. Nah, dan kita cari ya. Oke. Hasilnya 90. Nah, terus kemudian kita cari teman-teman sekalian, 45 ini di mana? Ya. 45 ini kalau kita lihat di CF dari bawahnya ya. 45 itu angkanya di sini. Ya. Di sini nih. Ya. Di antara 62 sampai 70 ya. Jadi di sini ya teman-teman sekalian. Jadi nilai N 45 ini di sini, di bawah 48 ini. Ya. Di bawah nilai 48. Ya. Karena 45 termasuk di dalam sini. Tidak 34 ya. Karena 34 itu karena tentu di atasnya ya, dia masuknya di 48. Nah, setelah sudah tahu kita berarti median itu nilainya di sini ya. Median itu di sini. Setelah kita hitung seperti ini, kita mengetahui pusat datanya di mana, kemudian kita masukkan di dalam rumus. Sebelum kita masukkan di dalam rumus, kita harus mengetahui batas bawah nyatanya berapa. Batas bawah nyatanya itu berarti 65 teman-teman. Ini batas bawah. Ini batas atas. Batas bawahnya berarti 61,5. Kemudian CF dari bawah. CF dari bawah ini kumulatif frekuensi dari bawah ini berarti di bawahnya yang 48 itu berapa kumulatif frekuensinya. Jadi kumulatif frekuensi di bawah 48 di sini adalah 34 ya.
Jadi 34. Setelah itu FD itu frekuensi yang mengandung median. Itu berapa? Berapa frekuensinya? Berarti 14. Setelah data sudah lengkap seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan ya, batas bawah ya, batas bawah ditambah kurung buka 3 kali ya. Setengah N-nya itu 45 dikurang CF dari bawahnya itu 34 ya. Kurung tutup dibagi FD-nya 14 ya. Kurung tutup dikali intervalnya 9 ya. Kurung tutup. Oke. Hasilnya adalah 68,57. Kemudian setelah kita menghitung min, median, dan modus ya. Kemudian kita menghitung modus. Modus ini rumusnya gampang teman-teman sekalian. 3 kali median dikurang 2 kali min. Hasilnya berapa? Jadi kita masukkan saja. Sama dengan kurung buka ya, median minnya tadi 68,4 yang kita menggunakan rumus biasa. Ya, itu di 3 ya, berarti 3 dikali ini 68,4 ya, dikurang kurung buka 2 dikali median dikali maaf. Selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah menghitung modus. Bagaimana caranya teman-teman? Menghitung modus itu ada rumusnya. Rumusnya sebagai berikut. 3 median dikurang 2 min. Caranya bagaimana? Kita langsung masukkan saja sama dengan kurung buka 3 dikali median. Ini median ya. Median kurung tutup dikurang kurung buka kembali 2 dikali min. Minnya kita ambil yang pakai rumus biasa. Ya. Jadi nilai yang sering muncul modusnya 68. Jadi beginilah teman-teman sekalian cara menghitung min, median, dan modus di dalam ukuran pusat data atau tendensi sentral. Ya, ini kita penghitungan ini menggunakan rumus statistik. Ya, untuk data kelompok ya kita masih menggunakan Excel. Gitu ya. Itu saja dari saya teman-teman sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda dapat mempelajarinya di rumah secara baik dan benar. Dan saya harap sering-sering latihan ya kalau untuk statistik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.